Oke guys, sebelum memulai please subscribe my channel dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Sasmita, Prodi S1 Sistem Informasi, NPM 02120098. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal penjadwalan DIS. Contoh soal algoritma penjadwalan DIS. Contoh soal algoritma penjadwalan DIS ini terbagi beberapa macam jenis algoritma untuk contoh soal algoritma penjadwalan DIS. Tapi di sini saya hanya membahas 3 contoh soal algoritma penjadwalan DIS. Yang pertama yaitu penjadwalan FCFS. Algoritma pertama tiba, pertama dilayani, atau first come, first serve. Proses pengaksesan akan dimulai secara berurut sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Contohnya adalah antrian request time, yaitu 10, 45, 37, 56, 60, 25, 78, 48, 88, 70, 5, dan 20. Untuk head start-nya yaitu 50. Yang akan ditanya yaitu gambarkan penjadwalan FCFS. Kemudian total pergerakan head start. Dan ini penyelesaiannya. Kita buat dulu untuk garis antrian request-nya. Kita urutkan dari 5, 10, 20, 25, 35, 45, 48, 50, 56, 60, 70, 78, dan 88. Di sini kita akan menambahkan nilai 0 dan 50. 50 ini adalah head start-nya. Kemudian kita tarik garis untuk mendapatkan menarik garis ini untuk mendapatkan total pergerakannya. Kita mulai dari head start, kemudian dengan selanjutnya dengan waktu tiba. Kemudian 50 ke 10, terus 10 ke 45, 45 ke 37, 37 ke 56, 56 ke 60, 60 ke 25, 25 ke 78, 78 ke 48, 48 ke 88, 88 ke 70, 70 ke 5, 5 ke 20. Kemudian untuk mendapatkan total pergerakannya yaitu mencari selisih dari setiap pergerakan yang terjadi. 50 ke 10 selisihnya adalah 40. 10 ke 45 selisihnya adalah 35. 45 ke 37 selisihnya adalah 8. 37 ke 56 selisihnya adalah 19. 56 ke 60 selisihnya adalah 4. 60 ke 25 selisihnya adalah 35. Kemudian 25 ke 78 selisihnya adalah 53. 78 ke 48 selisihnya adalah 40. 78 ke 48 selisihnya adalah 30. Kemudian 48 ke 88 selisihnya adalah 40. 88 ke 70 selisihnya adalah 18. 70 ke 5 selisihnya adalah 65. Kemudian 5 ke 20 selisihnya adalah 15. Kemudian kita jumlahkan total pergerakannya.
yaitu 40 ditambah 35 ditambah 8 ditambah 19 ditambah 4 ditambah 35 ditambah 53 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 18 ditambah 65 ditambah 15 sama dengan 362 silinder total pergerakannya. Selanjutnya yaitu penjadwalan SSTF atau WCT. Algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTD. Dimulai dari proses pelaksanaan terhadap track yang terdekat dengan hulu baca ditulis atau shorter set time first atau SSTF. Kemudian mencari track yang terdekat di atas atau di bawah dan seterusnya. Yaitu artinya penjadwalan ini akan melakukan pergerakan dari track yang terkecil. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Antrian request-nya kita samakan dengan soal yang tadi, yaitu 10, 45, 37, 56, 60, 25, 78, 48, 88, 70, 5, 20. Kemudian head start-nya yaitu 50. Yang ditanya akan gambarkan penjadwalan SSTF-nya. Kemudian total pergerakan head start. Penyelesaiannya yaitu kembali kita buat antrian request-nya, kemudian kita tambahkan nilai 0 dan 50. 50 ini adalah head start-nya. Kemudian untuk SSTF ini kita mendahulukan nilai yang terkecil terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita tarik garis dari head start ke nilai yang paling terkecil. Kemudian dari nilai yang terkecil ini menuju garis yang terbesar. Oke, langsung saja kita buat 50 ke 48, 48 ke 45, 45 ke 37, 37 ke 25, 25 ke 20, 20 ke 10, 10 ke 5, kemudian 5 ke 56, 56 ke 60, 60 ke 70, 70 ke 78, 78 ke 88. Oke, kita mencari selisih nilai untuk total pergerakannya. 50 ke 48 selisihnya adalah 2. 48 ke 45 selisihnya adalah 3. 45 ke 37 selisihnya adalah 8. 37 ke 25 selisihnya adalah 12. 25 ke 20 selisihnya adalah 5. 20 ke 10 selisihnya adalah 10. 10 ke 5 selisihnya adalah 5. Kemudian 5 ke 56 selisihnya adalah 51. 56 ke 60 selisihnya adalah 4. 60 ke 70 selisihnya adalah 10. 70 ke 78 selisihnya adalah 8. 78 dan 88 selisihnya adalah 10. Langsung kita jumlahkan dari nilai selisih ini, kita jumlahkan untuk mendapatkan total pergerakan. Total pergerakannya tadi kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 51 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 113 silinder. Jadi total pergerakannya adalah sebanyak 113 silinder. Oke, selanjutnya penjadwalan yang ketiga yaitu penjadwalan scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian yang dilalui. Kemudian turun trek terkecil dan disk sambil mengakses trek yang dilalui. Dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Artinya, untuk penjadwalan scan ini, kita akan melalui trek yang terbesar terlebih dahulu, lalu ke yang terkecil, atau kebalikan dari penjadwalan SSTF. Oke, untuk contoh soalnya kita samakan dengan contoh soal yang tadi.
Antrian request time-nya yaitu 10, 45, 37, 56, 60, 25, 78, 48, 88, 70, 5, dan 20. Untuk head start-nya 50. Kemudian ditanya gambarkan penjadwalan scan dan total pergerakan head start. Oke, untuk penyelesaiannya, kembali kita buat garis antrian request-nya, ditambahkan 0 dan 50 untuk head start. Di penjadwalan scan ini akan mendahulukan nilai yang terbesar terlebih dahulu, kemudian menuju track yang terkecil. Oke, langsung saja, yaitu 50 ke 56, 56 ke 60, 60 ke 70, 70 ke 78, 78 ke 88, 88 ke 78, 88 ke 48, 48 ke 45, 45 ke 37, 37 ke 25, 25 ke 20, 20 ke 10, 10 ke 5. Oke, kita akan mencari nilai total pergerakan atau nilai selisihnya untuk mendapatkan total pergerakan. 50 ke 6 selisihnya adalah 6. Kemudian 56 ke 60 selisihnya adalah 4. 60 ke 70 selisihnya adalah 10. 70 ke 78 selisihnya adalah 8. 78 ke 88 selisihnya adalah 10. 88 ke 48 selisihnya adalah 40. 48 ke 45 selisihnya adalah 3. Kemudian 45 ke 37 selisihnya adalah 12. 37 ke 25 selisihnya adalah 12. 25 ke 20 selisihnya adalah 5. 20 ke 10 selisihnya adalah 10. 10 ke 5 selisihnya adalah 5. Kemudian kita jumlahkan nilai selisih untuk mendapatkan total pergerakannya. Kita jumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 40 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5. Sama dengan 121 silinder. Jadi total pergerakan untuk soal penjadwalan scan ini yaitu 121 silinder.